Jemaah sekalian, ini pembelaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dilakukan oleh seorang Muslim. Marahnya seorang Muslim ketika Rasulullah SAW dihina itu marah iman, bukan marah emosi, bukan juga marah karena mengikuti syahwat, tapi marah menunjukkan marah karena keimanan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam di mana hari-hari kita penuh dengan kesedihan, kelemahan, dan kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berbuat banyak untuk membela Rasulullah SAW, seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, karena namanya selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat banyak ketika orang-orang kafir menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak bisa berbuat banyak juga tak kala saudara kita seorang mahasiswa dari Chechnya, keturunan Chechnya, itu mengeksekusi guru sejarah yang menghina Nabi Muhammad SAW di Perancis. Semua orang mengatakan teroris, tapi jarang sekali kepala negara, bahkan belum ada kepala negara yang mengatakan bahwa dia seorang pejuang. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita patut berduka tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang terus berulang di Perancis terutama dan di negara-negara Eropa lainnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Emmanuel Macron, presiden Prancis, terhadap Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan sebuah penghinaan terhadap umat Islam sebenarnya. Anda bayangkan, dia menganggap bahwa guru sejarah yang jelas-jelas membuat karikatur Nabi Muhammad SAW dan mempertontonkan di hadapan siswa, dan dianggap itu sebagai sebuah freedom, kebebasan, itu yang akhirnya dibunuh oleh seorang siswa ini. Kemudian siswa tersebut diberondong peluru oleh polisi. Sang pembuat karikatur tersebut dianggap sebagai pahlawan kebebasan berekspresi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memajangkan foto karikatur tersebut di gedung parlemennya dan memperbolehkan gedung bioskop untuk memutar film yang menghina Nabi Muhammad SAW, karya siapa? Jelly Poster seingat saya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini yang membuat negara-negara Arab dan kita sebagai umat Islam pada umumnya marah besar. Para ulama juga marah, ulama yang masih ada imannya. Ada juga ulama yang justru membela dengan alasan kita harus melihat asal-usulnya, bahwa Macron berbuat seperti itu sebagai pembelaan terhadap guru sejarah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa umat Islam harus memaafkan dan gak boleh berbuat radikal. Ada lagi yang mengatakan bahwa perbuatan Macron itu hanya memberi kesempatan kepada kaum radikal untuk melakukan tindakan anarkisme, katanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dari beberapa kasus ini dan beberapa pernyataan seperti ini, kita akan menyampaikan beberapa titik pelajaran ataupun titik poin. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, para ulama bersepakat bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, orang yang menghina Nabi Muhammad SAW hukumannya cuma satu, yaitu apa? Hukuman bunuh. Berbeda ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nabi Muhammad SAW kadang memaafkan mereka, kadang juga Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengeksekusi mereka. Sebagai sebuah contoh, jemaah sekalian, Rasulullah SAW disakiti oleh Ka'ab bin Ashraf.
disakiti oleh siapa? Ka'ab bin Ashraf. Dia sering menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dia tokoh Yahudi yang tinggal di sebuah benteng yang sangat kuat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pernah suatu malam berkata kepada sebagian para sahabat, Mali wali Ka'ab ibn Ashraf, Qad adhani wa adha Rasulullah SAW. Adakah di antara kalian yang mau membalas sakit hatiku kepada Ka'ab bin Ashraf? Sungguh dia telah menyakitiku dan menyakiti Rasulullah Subhanahu wa taala. Akhirnya berdirilah salah seorang pahlawan Islam namanya Muhammad bin Maslamah. Masya Allah, beliau seorang pemuda yang kekuatannya sama dengan satu kompi pasukan. Memang seorang muslim harus ada yang seperti itu ya. Beliau ini jamaah sekalian pernah suatu waktu diminta oleh Nabi untuk mengejar perampok yang telah merampok unta-unta Nabi dan membunuh pengembala unta Nabi. Beliau berangkat sendirian, perampoknya jumlahnya belasan. Beliau lawan sendiri jamaah sekalian. Panah dan kecepatan panahnya luar biasa, kecepatan berpindahnya. Sehingga para perampok mereka menyangka diserang oleh satu pasukan. Padahal hanya seorang diri Muhammad bin Maslamah dan berhasil menawan mereka. Luar biasa ya. Ini kekuatan fisiknya Muhammad bin Maslamah, ketangkasan dan kelihayannya berperang. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu tidak sekedar memiliki sahabat yang santun, yang sopan, yang yang lembut, tapi juga Nabi Muhammad SAW memiliki pengawal-pengawal sekuat Muhammad bin Maslamah. Ya, ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita seperti domba yang menunggu giliran disembelih. Tapi harus menjadi singa yang selalu siap menerkam setiap orang yang mencoba merusak kehormatan Islam. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad bin Maslamah, "Ana ya Rasulullah, saya akan berangkat ya Rasulullah. Apakah Anda menginginkan untuk saya membunuhnya ya Rasulullah?" "Na'am." "Betul," kata Rasul. "Dia telah menyakitiku." Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Kalau begitu ya Rasul, pilihlah 2 orang untuk menemani saya." Dipilihlah 2 orang sahabat. Dan yang kedua, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mencelamu di hadapan dia supaya dia menyangka saya telah murtad dan seagama dengan dia, setuju dengan dia. Silakan berbuatlah apa yang kamu rasa perlu diperbuat, kata Rasulullah. Dia pun berangkat ke bentengnya Muhammad bin Maslamah, ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Kemudian dia membuat syair yang mencela Nabi Muhammad SAW. Orang dulu tuh bahasa komunikasinya syair jamaah sekalian. Begitu Ka'ab bin Ashraf mendengar syair dan suaranya Muhammad bin Maslamah adalah teman karibnya ketika zaman jahiliyah, ketika Muhammad belum masuk Islam. Akhirnya jamaah sekalian dijawab juga dengan syair oleh Ka'ab bin Ashraf. Lalu syair berbalas syair, pantun dibalas pantun. Muhammad bin Maslamah pun meminta izin untuk masuk ke dalam bentengnya. Kemudian Ka'ab pun memperbolehkan untuk masuk dalam bentengnya. Masuklah mereka berdua ngobrol dan Muhammad bin Maslamah menceritakan seakan-akan dia kesal dengan perilaku Nabi. Seakan-akan dia tidak ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kalau itu dikatakan tanpa misi, itu bisa murtad. Tetapi karena sebuah misi, itu diperbolehkan. Makanya para ulama mengatakan bahwa untuk misi militer, kadang seorang muslim boleh melakukan tindakan-tindakan kekafiran. Kalau memang dibutuhkan untuk melakukan tindakan kekafiran, ya, untuk misi-misi militer. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimasukkan ke dalam istananya atau ke dalam rumahnya, ngobrol, lalu Muhammad bin Maslamah membuat bagaimana supaya lampu padam. Ketika lampu dia padamkan, dia mencoba menyabetkan pedangnya di samping Ka'ab bin Ashraf, dan ternyata Ka'ab ini orang yang tangkas sekali. Dia berhasil menghindarnya. Dia pun berteriak, "Pembunuh, pembunuh." Muhammad bin Maslamah dengan cerdas juga mengatakan, "Pembunuh, ayo kita kejar bersama." Ya, padahal dia melakukannya. Aksi pertama gagal. Lalu dia pun merayu Ka'ab bin Ashraf karena dia tahu kelemahannya. Kelemahannya apa? Ka'ab bin Ashraf ini sangat lemah kalau dipuji. Apalagi kalau dipuji tentang kekayaan, ketampanan, dan banyaknya wanita yang dia miliki. Wah, dia akan bangga sekali. Setelah dirayu, dipuji, kemudian mereka ini memutuskan untuk jalan-jalan keluar benteng, mencari angin di luar. Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Ya Ka'ab,
tidakkah kau merindukan masa-masa kita dulu? Kita sama-sama berjalan di bawah rembulan purnama. Kita berdiskusi, bersair, dan menikmati malam bersama. Baik, kita akan mengulangi nostalgia masa lalu. Keluarlah mereka di benteng saat itu. Kemudian mulailah Muhammad bin Maslamah melakukan hal-hal yang membuat Ka'ab bin Ashraf itu lemah. Apa itu? Dipujinya. Sampai dia mengatakan, demi Allah, saya nggak tahu apakah rembulan malam ini yang paling tampan atau kamu, wahai Ka'ab. Ya. Ka'ab pun tersanjung-sanjung. Ya Ka'ab, kamu tidak pernah saya melihat laki-laki setampan kamu. Ka'ab pun menjawab, iya wahai Muhammad, saya memiliki wanita-wanita Arab yang sangat cantik. Kalau kamu mau, saya berikan kepada kamu sebagian antara mereka. Lalu Muhammad SAW mengatakan, ya Ka'ab, saya belum pernah mencium aroma sewangi aroma di tubuhmu. Iya, apalagi dari kepalamu. Iya, bolehkah aku mencium kepalamu? Kemudian Ka'ab mengatakan, boleh. Dia tundukkan kepalanya, dipegang oleh Muhammad bin Maslamah. Dia sebenarnya ingin mengambil goloknya, mau ditikam langsung. Tapi dia melihat bahwa Ka'ab ini orangnya tangkas. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Dia pun membawa Ka'ab bin Ashraf di sebuah tempat yang telah ditunggu oleh dua kawannya tadi. Di sebuah tempat yang agak gelap. Kemudian mereka masuk ke situ. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, wahai Ka'ab, aku jadi ketagihan mencium kepalamu. Bolehkah aku mencium kepalamu sekali lagi? Boleh wahai saudaraku. Dia tundukkan kepalanya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah bertakbir, Allahu Akbar ya adu Allah. Dia menikam perut dan menikam lehernya. Keluarlah dua orang mujahid, kemudian ikut membabat pedangnya. Cuma saja karena gelapnya malam, salah seorang di antara mereka salah meletakkan pedang sehingga mengenai saudaranya. Yang jelas misi mereka berakhir. Ka'ab bin Ashraf berhasil dibunuh. Kemudian kepalanya dipotong oleh Muhammad bin Maslamah. Mohon maaf, saya pakai bahasa kepala dipotong, karena memang dipotong kepalanya. Masa saya bilang kepala digoreng, kan nggak benar ya. Nah jemaah sekalian, kepalanya dipotong, kemudian dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun bertakbir, dan Muhammad bin Maslamah juga bertakbir. Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya kepada wajah-wajah kalian. Kemudian Muhammad bin Maslamah dan kedua sahabatnya juga mendoakan Nabi, ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan cahaya dan menjagamu ya Rasulullah. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah misinya sukses, mission complete. Dan ini kepala Muhammad bin Maslamah dilempar di hadapan Nabi Muhammad Ka'ab bin Ashraf dilempar oleh Muhammad bin Maslamah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana kondisi kalian? Ya Rasul, itu saudara saya salah kena sabit pedang, dia terluka parah ya Rasul, darahnya terus mengalir. Akhirnya Rasul mendekat kepada sahabat yang terluka dan mengatakan, mana lukamu? Ini ya Rasul, sambil memegang di atas dada, di dekat dadanya yang terluka parah. Rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan, buka tanganmu. Dibukalah tangannya, lalu Rasul membaca bismillah, meludah ke luka tersebut. Subhanallah, sembuh seketika dan darah tidak mengalir, sakit pun tidak terasa. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jangan Anda coba kepada saudara Anda yang terluka, ya. Jangan ludahi dia, ya. Nah, jamaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu Wa Taala, apa terjadi jamaah sekalian? Ini memberikan beberapa contoh kepada kita bahwa memang mereka yang menghina Nabi Muhammad SAW, terutama orang-orang kafir, hukuman yang paling baik bagi mereka adalah apa? Mereka dibunuh. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas faktanya seperti itu. Yang kedua jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW sampai mengutus pasukan khusus, ya, pasukan khusus untuk melakukan aksi yang kepada orang yang telah mencemarkan kehormatan Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Karena orang yang menyakiti Rasulullah SAW sama dengan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW sama dengan menghina Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memuliakan beliau, yang telah mengangkat derajat beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu. Namamu disebut di mana-mana wahai Muhammad. Disebut di langit, disebut juga di bumi, disebut di surga, disebut juga di dunia. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia, sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah menyebut Nabi Muhammad langsung dengan memanggil nama beliau. Berbeda ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil nabi-nabi lainnya, ya Zakaria, ya Yahya, dan nabi-nabi lainnya. Sementara
Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai rasul. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memanggil langsung Nabi Muhammad SAW karena begitu mulianya Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada juga ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam sebuah riwayat yang diabadikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, bahwa dulu ada seorang kakek tua, dia buta matanya. Kakek tua buta matanya, dia nggak punya siapa-siapa kecuali seorang budak perempuan. Ada yang mengatakan bahwa budak ini Yahudi. Ya, seorang budak perempuan yang selama ini senantiasa menyuapinya, melayaninya, bahkan budak ini telah melahirkan 2 anak laki-laki dari sang tuan yang bernama kakek yang buta ini. Artinya sang kakek ini begitu mencintai budak ini, begitu senang dengan budaknya. Bayangkan, sudah melahirkan anak untuk dirinya, menyuapinya, membimbingnya, menuntunnya kemana beliau pergi. Dia sangat mencintai budak tersebut. Tetapi budak ini punya kebiasaan buruk. Dia suka mencela Rasulullah SAW. Diingatkan, berhenti, kambuh lagi. Diingatkan, berhenti, kambuh lagi. Sampai satu malam, ketika dia mencela Rasulullah SAW, sang tuan ini nggak tahan, dia pun menindih sang budak dan dia mengambil pisaunya serta menancapkan beberapa ke dada maupun ke lehernya sampai budak tersebut meninggal. Pagi harinya orang-orang bercerita bahwa ada orang yang telah membunuh Ummul Walad. Dalam syariat Islam, budak itu ada tingkatannya. Di antaranya apa? Ummul Walad. Ummul Walad itu adalah budak perempuan yang telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan tuannya. Karena dalam Islam, seorang budak perempuan boleh digauli oleh tuannya selama dia tidak punya suami. Ummul Walad. Dan dalam pandangan Islam, Ummul Walad ini, jamaah sekalian, adalah budak yang memiliki istimewaan. Di antaranya apa? Enggak boleh dijual. Kenapa? Karena dia punya hak. Kalau tuannya meninggal, dia bebas secara otomatis. Sebab dia telah melahirkan anak dari tuannya. Dan orang dulu memberlakukan Ummul Walad sama dengan memberlakukan keluarga atau istri sahnya. Namun ketika orang tersebut mencelakakan Ummul Walad, itu dianggap sebagai orang yang punya aib luar biasa. Itu sama dengan habis manis sepah dibuang. Ibarat kita dulu makan tebu. Tahu ya, Bapak zaman pernah makan tebu nggak, Pak? Gigit tebu. Kalau zaman anak muda nggak pernah merasakan mungkin ya. Kalau zaman kita dulu makan tebu tuh. Kalau sekarang es tebu ya. Nah, ma'asyiral muslimin, habis manis sepahnya kita buang, jamaah sekalian. Kalau orang tersebut mencelakakan Ummul Waladnya, akhirnya orang-orang mengatakan aib sekali. Ada orang yang membunuh Ummul Waladnya. Berita tersebar di seluruh pelosok Madinah dan kabar tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Nabi pun mengumpulkan para sahabat, lalu beliau berdiri, wahai manusia, saya dengar dan telah sampai kabar kepadaku, ada orang yang telah membunuh Ummul Waladnya. Berdirilah, kalau tidak Jibril akan memberitahuku. Ya, berdirilah kalian. Tiba-tiba berdirilah seseorang yang tidak disangka-sangka. Siapa dia? Kakek tua, tur matanya sudah buta. Rasul bertanya, Anda wahai saudaraku? Iya ya Rasulullah. Kenapa kau membunuh Ummul Walad? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh tidak ada wanita yang paling kucintai melebihi budakku ini ya Rasul. Saya sangat mencintainya karena aku tidak memiliki siapa-siapa kecuali dia ya Rasul. Dia yang melayani saya. Dia telah melahirkan 2 permata untuk saya, maksudnya 2 putra laki-laki untuk saya. Dia menyuapi saya, dia memasak masakan untuk saya. Ya Rasulullah, saya sangat mencintainya. Sungguh saya sangat mencintainya ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, secinta-cintanya saya kepada dia tidak mampu mengalahkan cintaku kepadamu. Aku sangat menghargaimu, aku sangat mencintaimu di atas segala-galanya ya Rasulullah. Ya Rasul, dia punya satu kebiasaan, dia sering mencelamu ya Rasul. Itu yang buat saya tidak nyaman. Saya ingatkan, dia tetap mengulangi. Saya ingatkan, dia tetap mengulangi. Sampai tadi malam dia mencelamu ya Rasul. Telinga saya nggak tahan, hati saya terbakar, dan saya pun menusuk dia beberapa kali sampai dia tewas ya Rasulullah. Rasul pun mengatakan, isyhadu
Wahai manusia, saksikanlah bi anna dammaha hadar, bahwa darah perempuan ini halal ditumpahkan. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, kehormatan Nabi Muhammad di atas segala-galanya bagi seorang muslim. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan cinta biasa. Ini cinta iman, masyarakat muslimin. Cinta iman, cinta yang membuat kita menjadi seorang mukmin. Cinta yang akan bisa mengantarkan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul, loyalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan loyalitas yang membuat kita bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta dan tidak ada loyalitas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada surga, tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita jamaah sekalian. Ini penting dan perlu kita catat. Ciri orang munafik ketika dia itu lebih mencintai manusia daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Ketika ulil amrinya dihujat, dia pun mengeluarkan fatwa yang banyak sekali fatwanya. Bugot, khawaris, halal, darah tumpah, sebagainya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dihujat, dia mingkem, gak ada fatwa sama sekali. Ketika kiainya menghina Nabi Muhammad SAW, kemudian dibalas oleh para ulama, dikritik oleh para aktivis muslim, pembelaannya luar biasa. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dinista, dia membisu, tidak berkata apa-apa. Masyarakat muslimin, itu ciri munafik, kata Syekh Abdul Aziz At-Turaifi rahimahullah, hafidhahullah. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu cinta iman. Itu adalah syarat sah menjadi muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, anta habba ilayya minan nasi ajmain siwaya." Ya Rasul, kamu adalah manusia yang paling saya cintai di atas semua manusia. Anak istri saya tidak ada apa-apanya dibandingkan cintaku kepadamu ya Rasul. Illa, kecuali nafsi, diri saya ya Rasul. Saya masih mencintai diri saya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lamma ya Umar. Belum sempurna wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika minan nasi ajma'in wa min nafsik. Sampai kamu mencintai aku melebihi kecintaanmu kepada siapapun dari kalangan manusia termasuk dirimu. Al-an ya Rasul, kalau begitu ya Rasul, sekarang engkau adalah manusia yang paling kucintai di atas segala-galanya termasuk diriku. Al-an ya Umar, sekarang lengkap imanmu wahai Umar. Jemaah sekalian, ini pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dilakukan oleh seorang muslim. Marahnya seorang muslim ketika Rasulullah SAW dihina, itu marah iman, bukan marah emosi, bukan juga marah karena mengikuti syahwat, tapi marah menunjukkan marah karena keimanan. Boleh marah seperti itu? Boleh. Katanya la takdob, katanya nggak boleh marah. Yang nggak boleh takdob itu maksudnya tidak boleh melakukan hal-hal di bawah kendali amarah. Tapi kalau sikap marah itu diperbolehkan. Kalau nggak ada marah itu nggak ada jihad. Kalau nggak ada marah nggak ada perang melawan orang kafir. Marah itu kita butuhkan. Kalau nggak ada marah kita tidak akan mempertahankan harga diri. Cuma jangan mengikuti kemarahan dalam makna dikendalikan oleh emosi. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana kejadian sekarang menunjukkan berbagai macam hal. Yang pertama jemaah sekalian, tentang hakikat orang kafir. Orang kafir itu sama saja kok. Mereka guru sejarah dengan mereka yang menjadi presiden itu akan bekerja sama dalam memadamkan cahaya Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, sebagai teman kalian. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lainnya, mereka ini saling membantu. Mereka yang di gereja dengan mereka yang ada di sekolah kerjasama. Mereka yang ada di pemerintahan dengan mereka yang berada di sekolah akan kerjasama jamaah sekalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka akan kerja satu sama lainnya. Untuk apa? Memadamkan cahaya Islam. Ini menyingkap. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Menjelaskan ayat ini, telah nampak kebencian dari
mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum, dan kebencian mereka terhadap Islam yang mereka sembunyikan dalam hati itu akbar, jauh lebih besar daripada yang mereka presentasikan dengan lisannya. Ini orang kafir yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui karakter mereka, jemaah sekalian. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama, menunjukkan keculasan orang-orang kafir. Anda bayangkan, mereka marah karena umat Islam memboikot produk Prancis. Eropa meminta supaya menghentikan itu, tapi mereka nggak meminta Macron untuk dihukum atau meminta maaf kepada umat Islam. Ini kacaunya orang kafir. Mereka marah kepada Erdogan karena Erdogan menghasung kaum muslimin untuk memboikot Prancis dan mengatakan si Macron itu orang yang mengidap penyakit jiwa. Mereka marah, tapi mereka nggak pernah marah kepada Macron yang jelas-jelas menghina Nabi kita Muhammad SAW. Inilah wajah Eropa yang insya Allah akan ditaklukkan oleh umat Islam. Rum pada perang Armageddon ataupun perang Al-Malhamah Al-Kubra. Insya Allah umat Islam akan menaklukkan daratan Eropa maupun daratan Afrika di bawah pimpinan sang junjungan Imam Al-Mahdi insya Allah. Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Yang belum ditaklukkan dari janji Nabi Muhammad SAW adalah apa? Ya, kota Roma. Ya. Ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Ini kelicikan orang-orang Eropa. Dan kita tahu, Prancis semenjak dulu dikenal sebagai orang yang selalu membuat masalah terhadap Islam. Gerakan perang salib pertama yang dipimpin oleh Paus Urbanus II, itu semuanya bersumber dari tentara salib dari Prancis. Mereka lah yang melakukan pembantaian yang sangat mengerikan terhadap umat Islam di Yerusalem. Kurang lebih 150.000 nyawa umat Islam mereka sembelih di Yerusalem. Dan para pendeta mereka memperbolehkan melempar anak-anak kecil dari atas menara-menara di Yerusalem. Prancis, jemaah sekalian. Prancis lah yang terlibat dalam menghancurkan khilafah Turki Utsmaniyah dan memecah belah negara-negara di bawah kekhilafan Turki menjadi beberapa negara. Anda jangan lupa, negara Syam, Palestina, Suriah, Yordania. Semuanya itu di bawah sebuah bendera nama negeri Syam itu dipecah belah oleh Prancis dalam perjanjian Sykes-Picot. Ma'asyiral muslimin, dan Prancis lah yang menjajah negeri muslim Afrika selama puluhan tahun dan memperbudak orang-orang Afrika. Sampai orang-orang Afrika dipotong tangannya kalau mencuri coklat dari kebun mereka. Orang Afrika punya kebun, diambil oleh Prancis, orang Afrika disuruh nanam di kebun terus. Kalau ada anak mereka yang ngambil coklat tersebut, dipotong. Anda bayangkan pencuri menguasai sebuah rumah, kalau tuan rumahnya mengambil miliknya, tuan rumahnya dipotong tangannya. Itu dalam tradisi orang-orang Perancis. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, memang Perancis ini sudah lama sebenarnya kebenciannya terhadap Islam. Dulu sebenarnya umat Islam hampir saja menguasai Paris. Kalau seandainya tidak terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Ratu Isabella. Kalau tidak terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Hampir saja tinggal 100 km. Tinggal 100 km umat Islam itu sudah bisa menaklukkan Kota Paris. Hampir saja, Mas sekalian. Insya Allah giliran generasi Islam berikutnya akan menaklukkannya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari sini. Yang kedua, jamaah sekalian, kita teringat dengan ungkapan salah seorang ulama salaf di mana beliau mengatakan,
indal fitan, ketika masa fitnah, kalian akan tahu siapa yang beribadah kepada Allah, yang tulus berjuang untuk Allah, dan mereka yang berjuang untuk tagut. Hari ini nampak sekali jamaah sekalian. Ketika pemimpin mereka, kiai mereka, atau ulil amri yang mereka miliki atau apalah, dihina, berjebulan fatwa yang keluar. Itu adalah penghinaan. Pelakunya harus dihukum. Kemudian berbagai macam tuntutannya jamaah sekalian. Gilirannya ketika Nabi Muhammad SAW dihina, apa jawaban? Apa kata mereka? Nabi Muhammad itu orang santun, mudah memaafkan. Umat Islam tidak boleh radikal. Masyarakat muslimin, ini keluar dari lisan para ulama yang kita anggap ulama. Inilah dasarnya makanan haram. Bisa merubah cara berpikir, bisa merubah pendapat. Sehingga ada istilah apa? Pendapatan itu bisa merubah pendapat. Kalau pendapatan haram, itu bisa merubah pendapat jamaah sekalian. Saya baca fatwa-fatwa mereka tuh, ngeri-ngeri sekali di Twitter tuh. Seharusnya umat Islam itu ngerti bahwa Macron itu melakukannya sebagai pembelaan terhadap warga negaranya yang dibunuh. Tapi nggak dilanjutkan. Kenapa warga negaranya dibunuh? Karena menghina Rasulullah SAW. Kalau ada yang merasa karikatur itu nggak termasuk menghinakan, nggak termasuk nggak termasuk mencela. Enggak, para ulama mengatakan, saya bacakan fatwa dari Qadi bin Iyad yang mengatakan bahwa karikatur itu juga termasuk termasuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa qala al-Qadi Iyad dalam buku Al-Mustasfa fi Haqqil Mustafa, As-Shifa fi Haqqil Mustafa, karyanya Qadi bin Iyad. Beliau mengatakan, i'lam anna jami'i man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw abahu aw alhaqa bihi naqsan fi nafsihi aw nasabi aw dini aw khislatun min khisalihi aw irdun bihi aw subhatin bi syai'in ala tariqi sabbilahu aw al-izdira'i alaihi aw tasghiri sya'nihi aw al-ghadd minhu wal aibi lahu fa huwa sabun lahu wal hukmu fihi hukmu sab. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa semua bentuk penghinaan terhadap Nabi, semua bentuk celaan terhadap Nabi Muhammad SAW, demikian juga mengatakan Nabi Muhammad punya kekurangan, termasuk mengatakan bahwa nasab Nabi Muhammad bermasalah, agama Nabi Muhammad bermasalah, akhlak Nabi Muhammad juga bermasalah, bahwa Nabi Muhammad punya aib ini itu sebagainya, maka fahuwa sabun lahu, ini bentuk mencela Nabi Muhammad SAW, wal hukmu fihi hukmu syab. Hukum orang yang menghinakan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, sama dengan hukum mencelanya. Apa itu? Hukum yang tadi, eksekusi dalam Islam. Masyarakat muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua, pelajaran yang bisa kita ambil. Kita akhirnya tahu mana mereka yang betul-betul tulus membela Islam dan mana mereka ini yang pembelaannya terhadap Islam betul-betul tidak ada, kecuali kalau sesuai kepentingan politik. Kalau sesuai dengan kepentingan politik penguasa dan lain sebagainya. Kita juga tahu jamaah sekalian, di mana Rasulullah mengatakan, innallaha la yu'ayyidu hadad dini bi rajulin fajir. Bahwa di antara tanda-tanda kiamat nanti adalah apa? Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat agama ini dengan laki-laki yang banyak dosanya. Maksudnya mereka bukan ulama. Mereka adalah bukan kalangan santri, mereka juga bukan kalangan orang ngaji, tapi mereka adalah orang yang punya kecemburuan terhadap Rasulullah SAW ketika Rasul terhadap penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, mereka cemburu dan mereka melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita lihat profil daripada siswa dari Chechnya ini, itu saya nggak tahu, mungkin dia masih teman dekatnya Habib Mardegevo, Umar Gadoh, susah banget namanya itu ya. Mungkin ya, kan dia Chechnya juga kan, si Habib kan. Nah, jamaah sekalian, ya, mana? Dagestan. Nah, tapi masih satu marga itu, Dagestan, Chechnya dan sebagainya.
Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ini kadang orang-orang yang ya tadi bukan santri, bukan ulama, enggak begitu banyak hafal dalil, namun mereka sangat marah ketika Rasulnya dicela. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga pernah terjadi di mana? Di India. Di India jamaah sekalian ketika dijajah oleh Inggris. Ada seorang wartawan Inggris menghina Nabi Muhammad SAW. India kan pernah dijajah sama Inggris. Kemudian dihukum oleh pengadilan Inggris, dia dihukum penjara. Akhirnya umat Islam nuntut demo agar dia dihukum mati. Lalu ada seorang pemuda yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Azzam rahimahullah. Ada seorang pemuda yang baru saja menikah. Begitu dia mendengar, dia dari kota yang sangat jauh, begitu dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihina, dia mulai mengasah pisaunya. Ditanya sama istrinya, untuk apa? Ini untuk sesuatu. Sampai suatu waktu dia izin kepada istrinya, istriku aku berangkat, aku pergi berjuang. Kalau aku nggak kembali, jangan tanyakan diriku. Dia berangkat menghadiri sidang wartawan Inggris yang menghina Rasulullah SAW. Ketika hakim memutuskan bahwa dia ditambah penjaranya, dia naik ke tempat sang terdakwah, membawa goloknya, kemudian dia menghunus, kemudian menghujamnya beberapa kali, dan dia mengatakan begini, wahai hakim, inilah hukuman bagi orang yang menghina Nabi kami, katanya. Dan saya disambut sebagai pahlawan, dielu-elukan oleh orang-orang India. Kita juga melihat video yang sangat ramai, seorang tentara yang melihat seorang menteri di Pakistan menghina Nabi Muhammad SAW, dia pun memberondongnya dengan senjatanya. Dia tidak diterima ketika Nabi Muhammad SAW dihina. Akhirnya beliau dipenjara dan pengadilan memutuskannya untuk dibunuh. Ketika beliau dibunuh, terbunuh jemaah sekalian, beliau disolatkan oleh ratusan ribu jemaah dan dianggap sebagai pahlawan. Jadi hati-hati menghina Rasulullah SAW. Karena itu bagian daripada apa? Bagian daripada kehormatan umat Islam. Kita mesti ingat ketika Sultan Abdul Hamid II mendengar bahwa ada salah satu tempat musik presentasi musik teater membuat drama untuk menghina Nabi Muhammad SAW, maka Sultan Abdul Hamid mengirim surat dan mengancam, kalau seandainya Perancis melanjutkan penghinaan tersebut, maka khalifah akan mengirim tentara-tentara khalifah yang ujungnya sampai di negeri mereka, ujung depannya dan ujung belakangnya masih di Turki. Berhenti jemaah sekalian. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau panggil duta-duta dari negara-negara Eropa untuk menghadap ke istananya. Mereka pun datang menghadap. Kemudian mereka menunggu sangat lama sekali. Memang Sultan Abdul Hamid II sengaja keluar dalam waktu yang sangat lama. Kemudian mereka menemui beliau. Beliau menemui mereka sambil membawa sepatu. Sepatunya sudah dilepas ya. Beliau bawa dan beliau berkata kepada duta-duta tersebut, wahai kalian, kalau kalian menghina Nabi kami Muhammad SAW, maka kami akan jadikan negara kalian dan kepala negara kalian seperti sepatu saya ini. Kemudian beliau pakai sepatu dan diinjak-injak sepatu tersebut. Seperti ini, sampaikan kepada kepala negara kalian. Jemaah sekalian, berita tersebar di Eropa mendengar ancaman daripada Sultan Abdul Hamid II tersebut. Mereka ketakutan luar biasa, sampai-sampai disebutkan Ratu Inggris seingat saya itu keguguran karena takutnya mendengarkan ancaman Khalifah Sultan Abdul Hamid II, jemaah sekalian. Maka apa? Kalau Anda kita bertanya, apa solusinya? Karena itu akan terus berulang jemaah sekalian. Terus akan berulang penghinaan ini. Tidak ada solusi lain kecuali dia menegakkan Islam. Umat Islam harus punya
sistem politik dan kekuatan politik yang mandiri, entah namanya khilafah, entah namanya negara Islam yang memang menaungi pelaksanaan syariat Islam dan siap membela kehormatan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena undang-undang di negara-negara yang ada hari ini adalah undang-undang yang melindungi para kepala negara dan belum ada undang-undang yang melindungi siapa? Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian yang mulia dirahmati Subhanahu wa taala, terakhir saya masih teringat ini cerita dari salah seorang ulama di Saudi. Suatu waktu ada salah seorang ulama yang dekat dengan Raja Faruk Mesir, bukan Saudi, Mesir ya. Dia ini memuji-muji Raja Faruk. Karena Raja Faruk ini menyekolahkan, seingat saya namanya Rifat Tantawi. Rifat Tantawi ini dia adalah orangnya buta tapi pinter, disekolahkan di Perancis atau di Eropa lah. Kemudian setelah selesai sekolah disambut oleh sang raja, karena kader ini ya, disambut. Pada saat itu jamaah sekalian, ini sedang sholat Jumat, disambut di masjid. Sang khotib ini memuji-muji Raja Faruk sambil matan begini. Ma abasa wa ma tawalla anja'ahul a'ma. Itu kan pelintiran daripada surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi Muhammad bermuka masam, wa tawalla dan berpaling karena didatangi oleh Abdullah bin Umi Maktum yang buta, yang meminta fatwa, yang saat itu Nabi Muhammad sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh musyrik. Sebenarnya Nabi Muhammad bukannya tidak suka, tapi beliau berhadapan dengan tokoh-tokoh musyrik, harapan beliau mereka ini beriman, kemudian bisa mempengaruhi keimanan orang-orang Makkah, bukan karena benci siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Cuma beliau merasa, Abdullah bin Umi Maktum, kamu kan muslim, engkau wae gitu ya. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang muslim lebih berharga daripada orang kafir. Nah, jamaah sekalian, ini si khotib ini dia memplesetkan ayat Allah Subhanahu wa taala untuk memuji raja pada saat Raja Mesir. Dia mengatakan ma'abasa wa ma tawalla. Dia tidak bermuka masam, tidak juga berpaling. Anja ahul ama, ketika ditanya oleh seorang buta, yaitu maksudnya Rifat Tantawi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, saat itulah salah seorang ulama besar, seingat saya bapaknya Muhammad Kutub atau siapa saya agak lupa namanya, beliau berdiri dan mengatakan kafarta ya khatib, kamu telah kafir wahai khatib. Beliau pun keluar dan tidak mau melanjutkan sholat Jumat karena khatibnya, dan karena khatib dulu kan langsung imam, itu adalah dianggap murtad. Kenapa? Karena dia menghina Nabi Muhammad SAW dengan mempelintir ayat ma'abasa wa matawalla. Dia menganggap bahwa apa? Si raja ini lebih bagus akhlaknya ketika menerima orang buta daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ulama ini marah. Kemudian dia mengatakan kafarta ya khatib, kamu telah kafir, sholat di belakangmu tidak sah. Dia pun keluar jamaah sekalian. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membalas si khotib ini di kemudian hari, dia menjadi tukang minta-minta di pinggir jalan dekat masjid. Ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin Nabi Muhammad SAW, dan orang yang menghinanya pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang perlu kita catat, bahwa pembelaan kita terhadap Nabi Muhammad itu merupakan pembelaan karena iman. Kita diam membisu, tidak pernah melakukan apapun terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir seperti Macron yang telah mencela Nabi Muhammad SAW, maka iman kita perlu dipertanyakan jamaah sekalian. Sekali demikian, barakallahu fikum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.